Halo semua, selamat datang di podcast Ngomongin Bisnis by Melon Branding bareng gue Rai. Di podcast ini, gue akan bahas segala hal yang berhubungan dengan bisnis, marketing, branding, dan advertising. Di podcast sebelumnya, gue udah bahas nih tentang storytelling marketing, di mana lo bisa pakai cara bercerita sebagai metode marketing. Bangun cerita emang gak gampang sih, butuh brainstorm dan konsistensi juga buat bisa ngebangun cerita yang relate sama audiens lo. Karena butuh waktu yang gak sebentar, sebenarnya apa sih manfaat dari storytelling ini buat brand? Salah satu yang bisa kita dapetin manfaatnya soal credibility atau reputasi sebuah brand. Penasaran gak? Kok bisa sih? Kalau berbicara soal waktu ya, menurut gue ini cukup relate sih. Kredibilitas sebuah brand atau bisnis kan gak dibangun dalam 1-2 hari. Butuh waktu beberapa lama supaya orang bisa percaya dengan bisnis lo. Sama dengan sebuah cerita atau metode storytelling dari sebuah proses marketing. Gak bisa instan nih, apalagi sebuah cerita membangun kedekatan emosi dengan audiens kan. Tapi gak cuma soal jangka waktunya aja nih yang bikin storytelling punya hubungan deket sama credibility. Sebuah cerita kalau emang benar-benar dihidupi akan terjadi antara bisnis lo dan audiens lo yang akan menjadi sebuah kredibilitas perusahaan gitu. Udah, sampai situ doang. Intinya sih itu ya, tapi kan prosesnya panjang. Sebuah cerita kalau konsisten lo lakuin berulang dan benar-benar terimplementasi di bisnis lo, bakalan bikin persepsi audiens. Cerita ini pun disampaikan di berbagai platform komunikasi dari brand. Kalau sekarang kan ada media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook, bahkan WhatsApp juga bisa nih jadi media untuk mengkomunikasikan cerita sebuah brand. Lo mesti konsisten juga ceritanya. Dengan lo konsisten, gak cuma bikin bisnis lo punya identitas tersendiri, tapi audiens juga bisa ngeliat kalau lo komit dengan produk yang lo tawarin. Intinya, lo komitmen lah dengan produk dan ceritanya dengan audiens. Konsisten dan komitmen akan ngebangun kepercayaan audiens ke bisnis lo. Dari 1-2 pelanggan jadi banyak deh. Terus dari banyaknya pelanggan, ada sekian persen lah yang loyal banget sama lo. Walaupun misalnya ada produk kompetitor, ya mereka bakalan tetap aja tuh datang ke bisnis lo. Masih ingat juga nggak di episode sebelumnya gue juga pernah nyampein gitu kalau sebuah cerita harus dihidupin terus-menerus, bahkan nggak cuman sama brand lo aja gitu, bukan cuman sebagai gimmick marketing, tapi sama tim lo juga gitu. Kenapa nih gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau tim lo bisa eager untuk hidupin cerita itu, artinya cerita brand lo tuh nggak hoax. Storytelling marketing ini nggak cuma tergambar dari konten doang, tapi juga dari bagaimana lo menghadapi customer, gimana mereka handle kalau ada masalah di lapangan, gimana lo bisa benar-benar jaga kualitas dari produk atau jasa, dan gimana lo benar-benar ngejaga relasi dengan customer lo. Storytelling brand lo harus hidup tuh di setiap inci tubuh bisnis lo. Karena storytelling juga harus relate dengan audiens, lo juga perlu untuk ngedenger apa yang jadi kebutuhan mereka. Apalagi kan brand lo adalah salah satu tokoh ya yang ngebantu mereka dalam hidup. Dengan lo mau dengerin customer lo, pastinya bakalan ada relasi yang bagus nih antara brand lo dengan audiens lo lah. Ya intinya tuh brand lo bisa menangin hati mereka. Ibarat kata zaman dulu kalau dagang di warung gitu, dari banyaknya warung, pasti ada aja tuh warung yang rame sampai punya loyal customer. Itu karena si pedagang punya kedekatan dengan customer. Dia tahu kebutuhan customer apa aja, sampai warungnya jadi trademark orang-orang deh. Apalagi kalau warungnya jual barang yang nggak dijual sama pedagang lain. Bangun kredibilitas bisnis lewat cerita juga bisa pakai word of mouth dari customer. Cerita yang udah lo buat untuk marketing, udah dirasain betul nih sama customer. Kalau mereka nyaman, mereka tuh juga bakalan secara sukarela jadi evangelis untuk promosiin bisnis lo. Nah, di sini bisnis lo bakalan jadi lebih kredibel karena ada testimoni orang-orang. Kalau diperhatiin ya, dari keseluruhan cara ngebangun kredibilitas, ya poinnya cuma ada 2 sih. Gimana cara lo create story, dan gimana lo punya hubungan baik nih sama customer atau audiens lo. Kadang dengan story yang bagus, yang belum jadi customer lo, baru jadi potensial customer ya, itu bisa kepincut dan nge-refer bisnis lo ke teman-teman mereka. Nah, sekarang yuk kita mulai bikin story yang menarik tentang bisnis supaya bisnis lo tuh jadi lebih kredibel. Kalau podcast ini juga udah bisa nambah insight nih, di Melon Branding tuh kita punya berbagai macam hal lah yang bisa nambahin lo insight lebih banyak lagi, nggak cuma lewat podcast ngomongin bisnis. Kita juga ada berbagai artikel seputar bisnis di www.melonbranding.com sama Instagram kita di @melonbranding. Nah, di sana tuh ada berbagai konten yang berhubungan soal bisnis, marketing, branding, advertising deh. Langsung follow ya. Thank you udah dengerin gue, sampai ketemu di next episode. Bye-bye!